Ya, dari simbol persatuan lintas iman kini berubah menjadi saksi bisu kehancuran perang. Sebuah situs suci yang dihormati oleh umat Muslim dan Kristen di Lebanon Selatan rusak akibat pertempuran Israel dengan Hizbullah. Makam Syam'un As-Safa, salah satu murid Nabi Isa alaihi salam di Sama yang selama ini dihormati umat Muslim dan Kristen, kini menunjukkan jejak luka akibat konflik berkepanjangan. Kondisi sebelumnya memperlihatkan keindahan situs ini berdiri megah berdampingan dengan kastil kuno Sama. Namun gambar terbaru mengungkap kenyataan pahit. Kerusakan parah akibat pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Upaya restorasi sempat dilakukan, tetapi situasi kembali berubah setelah konflik memanas. Laporan media lokal menyebut situs ini kembali menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Pemerintah Lebanon pun bergerak cepat mengajukan keluhan ke UNESCO mendesak perlindungan terhadap situs bersejarah yang kini terancam. Di tengah konflik yang belum mereda, warisan sejarah dan nilai spiritual kembali menjadi korban. Di atas reruntuhan di sebuah desa di Lebanon, umat Kristen dan imam di Lebanon menggelar doa untuk perdamaian. Ya, lantunan doa Bapa Kami ini dipanjatkan oleh segenap umat Kristen di sebuah desa di Lebanon. Mereka berdoa dengan perasaan yang pedih karena desa mereka hancur berantakan. Kompaknya warga untuk berkumpul didampingi oleh imam adalah wujud dari kerinduan warga Lebanon untuk sebuah perdamaian. Bisa Paus Leo ke-14 kembali melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat terkait konflik Timur Tengah. Ia menyebut sikap Amerika yang kerap tidak konsisten semakin memperburuk keadaan. Paus menegaskan perundingan damai adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak. Ia meminta baik Amerika maupun Iran segera duduk bersama menyelesaikan perang. Pemimpin tertinggi umat Katolik ini bahkan menyebut bahwa sikap inkonsisten yang dipertontonkan Amerika Serikat dalam perundingan justru semakin memperburuk keadaan di Timur Tengah. Pernyataan Paus ia lontarkan dalam perjalanan pulang menuju Roma setelah rangkaian kunjungan kepausan di sejumlah negara Afrika. La questione di Iran è evidentemente molto complessa. Gli stessi trattative che stanno trattando di fare, un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va, che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale. Ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah memberitahu Israel masa berlaku gencatan senjata dengan Iran akan berakhir Minggu. Dikutip dari media sosial X, Anadolu Agency, pejabat Amerika Serikat telah memberitahukan Israel bahwa gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada Minggu 26 April 2026. Anadolu Agency mendapatkan info tersebut dari media Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan negaranya siap melanjutkan perang terhadap Iran. Ya, Israel tinggal menunggu lampu hijau dari Amerika Serikat untuk memulai operasi. מלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan takkan menggunakan senjata nuklir ke Iran. Trump juga menegaskan perang sebentar lagi berakhir karena Iran tak tahu siapa pemimpinnya. A few weeks ago. We don't need it. Why do I need it?
Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in. They know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memecat Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat John Phelan. Ya, pemecatan secara mendadak tersebut dilakukan di tengah konflik di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat melakukan perombakan besar di tubuh militernya di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung. Menteri Angkatan Laut AS John Phelan dilaporkan dipecat secara mendadak pada Rabu. Keputusan ini menambah daftar pergantian pejabat tinggi di Pentagon dalam beberapa pekan terakhir. Phelan diduga dipecat setelah ketegangan selama berbulan-bulan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth. Para pemimpin Pentagon kesal ketika Phelan menyampaikan ide pengadaan kapal perang modern langsung kepada Trump tanpa melalui Hegseth. Sejak saat itu, Hegseth berupaya melemahkan pengaruh Phelan. Diketahui Phelan menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Randy George juga dilaporkan dipecat. Bersama dengan 4 jenderal lainnya, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS Letjen Jeffrey Cruz. Ya, di tengah gencatan senjata sepihak oleh pihak Amerika Serikat, Iran pamerkan drone Shahed 136 berwarna pink di Ahvaz, Iran. Drone berwarna pink ini merupakan permintaan dari anak perempuan di Iran. Drone Shahed 136 merupakan drone kamikaze yang dirancang untuk serangan darat jarak jauh. Drone ini mampu membawa hulu ledak 20 hingga 50 kg. Ya, selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran ini terlihat sedang mengecat rudal balistik dengan warna biru sesuai permintaan anak-anak di Iran. Rudal ini dipersiapkan untuk kesiapan siaga Iran pada kondisi konflik yang saat ini bergejolak di Timur Tengah. Reza Pahlavi, tokoh oposisi Iran, disiram cairan merah oleh orang tak dikenal usai menghadiri konferensi di Berlin, Jerman. Ya, insiden penyiraman terjadi saat Reza Pahlavi, ini putra Shah Iran terakhir, meninggalkan lokasi acara. Pelaku mendekat dan langsung menyiramkan cairan merah yang diduga jus tomat. Petugas kepolisian yang berjaga langsung mengamankan pelaku. Dan hingga kini motif penyiraman masih diselidiki. Insiden terjadi di tengah meningkatnya tensi politik terkait Iran, tengah sorotan terhadap tokoh oposisi Iran. Reza Pahlavi merupakan putra mahkota Shah terakhir Iran, Muhammad Reza Pahlavi, yang digulingkan dalam revolusi Iran di tahun 1979. Sejak saat itu, Reza hidup dalam pengasingan dan aktif menyuarakan perubahan rezim politik Iran dan mendukung sistem demokratis. Islami به ذوق
Bisa kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Prajurit kepala atau Praka Riko Pramudia sebelumnya mengalami luka berat akibat ledakan proyektil artileri di Adikt Al-Qusair pada akhir Maret lalu. Dalam insiden ini, satu prajurit lain yaitu Praka Farizal juga gugur. Pihak UNIFIL menyampaikan duka mendalam kepada keluarga, TNI, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Total, 4 prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon usai pecah perang antara Israel melawan Hizbullah. Ya, duka cita juga disampaikan pemerintah Republik Indonesia melalui akun X resmi Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, sudah 4 prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, buntut pecah perang antara Israel melawan Hizbullah di Lebanon Selatan.